Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F dengan anggota saya sendiri Andre ini dan Aldo Frendika, Fauzan Ar-Rahman, Muhammad Ferenza, dan Rosa Dias Noval. Di sini kami ingin membahas tentang analisis korespondensi. Pada tahun 1984, Greeners mengatakan bahwa analisis korespondensi adalah teknik analisis data yang memperagakan baris dan kolom secara serempak dari satu variabel kontingensi dua arah dalam ruang vektor berdimensi rendah atau dua dimensi. Analisis korespondensi adalah metode analisis data yang menggunakan pendekatan grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari tabel kontingensi. Tujuan dari analisis ini untuk melihat hubungan antara dua atau lebih dari gugus peubah serta mereduksi jumlah kategori dalam peubah, di mana kategori-kategori yang serupa akan digabungkan ke dalam satu kategori. Tujuan dari analisis korespondensi itu yang pertama membandingkan kemiripan atau similarity dari dua kategori dari variabel kualitatif pertama atau baris berdasarkan sejumlah variabel kualitatif kedua itu kolom. Kemudian membandingkan kemiripan dua kategori dari variabel kualitatif pertama yang merupakan kolom dan berdasarkan sejumlah variabel kualitatif kedua yaitu baris. Yang ketiga itu mengetahui hubungan antara satu kategori variabel baris dengan satu kategori variabel kolom. Keempat, menyajikan setiap kategori variabel baris dan kolom dari tabel kontingensi sedemikian rupa sehingga dapat ditampilkan secara bersama-sama pada satu ruang vektor berdimensi kecil secara optimal. Kemudian untuk sifat-sifat dasar analisis korespondensi itu yang pertama bisa dipergunakan untuk data non-metrik dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Kemudian bisa dipergunakan untuk hubungan linear. Ketiga, tidak ada asumsi tentang distribusi dan juga tidak ada model yang dihipotesiskan. Kemudian sebagai salah satu metode dalam eksplorasi data yang hasil akhirnya dapat berupa hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut. Dan yang terakhir itu salah satu teknik struktur pengumpulan atau reduksi data. Untuk kelebihan dari analisis korespondensi itu yang pertama merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menganalisis data variabel kategori ganda yang dapat digambarkan secara sederhana dalam data tabulasi silang. Kemudian tidak hanya menggambarkan hubungan antara baris dan kolom, tetapi juga antar kategori dalam setiap baris dan kolom. Kemudian memberikan tampilan grafik gabungan dari kategori baris dan kolom dalam satu gambar yang berdimensi sama. Dan juga cukup fleksibel untuk digunakan dalam data matriks berukuran besar. Untuk kekurangannya, analisis ini tidak cocok untuk pengujian hipotesis, tetapi sangat tepat untuk eksplorasi data. Dan juga analisis ini kurang tepat bila dipakai untuk analisis kuantitatif. Untuk langkah-langkah analisis korespondensi itu, yang pertama adalah membuat tabel kontingensi, kemudian menghitung koefisien korelasi kontingensi, menyusun data asal dari tabel kontingensi ke dalam bentuk matriks, kemudian penguraian atau menghitung nilai singular, melakukan analisis korespondensi pada masing-masing tabel kontingensi dengan bantuan salah satu software statistik yaitu SPSS, dan juga yang terakhir itu mengamati nilai koordinat dan visualisasi plot profil vektor baris dan vektor kolom dalam setiap titik terdekat pada masing-masing segmen untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Ar-Rahman. Kepada Fauzan dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu membuat tabel kontingensi. Tabel kontingensi dua arah adalah tabel yang mencatat data hasil pengamatan dengan melibatkan dua variabel X dan Y. Variabel X sebagai variabel baris terdiri dari I kategori dan Y sebagai variabel kolom terdiri dari J kategori. Sel yang dibentuk baris KI dalam kolom KJ mempunyai pengamatan NIJ yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien korelasi kontingensi. Iqbal Hasan mengatakan koefisien korelasi sederhana adalah koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan dari dua variabel. Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas.
Jenis koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi kontingensi C yang ditemukan oleh Pearson. Kalau menurut Al-Ghifari, besarnya koefisien korelasi kontingensi Pearson dapat dihitung dengan menggunakan rumus C sama dengan akar dari X kuadrat per X kuadrat tambah N. Yang dimana C yaitu koefisien kontingensi yang besarnya dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, hubungan antara dua variabel semakin lemah. Semakin mendekati 1, hubungan antara dua variabel semakin kuat. Dan N yaitu jumlah data. Uh, Selanjutnya, menghitung koefisien korelasi. Selanjutnya itu Iqbal Hasan mengatakan bahwa untuk menentukan keeratan hubungan antar korelasi antar variabel diberikan nilai-nilai dari koefisien korelasi atau KK sebagai berikut. KK sama dengan 0, tidak ada korelasi. KK besar dari 0, kecil sama dari 0,20, korelasi sangat rendah atau lemah sekali. KK besar dari 0,20, kecil sama dari 0,40, korelasi rendah atau lemah tapi pasti. KK besar dari 0,40, kecil sama dari 0,70, korelasi yang cukup berarti. KK besar dari 0,70, kecil sama dari 0,90, korelasi yang tinggi atau kuat. 0, KK besar dari 0,90, kecil sama dari 1, korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan. KK sama dengan 1, korelasi sempurna. Selanjutnya itu menyusun data asal dari tabel kontingensi ke dalam bentuk matriks. Jika N adalah matriks data yang unsur-unsurnya merupakan bilangan non-negatif berukuran I kali J, di mana I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom, maka P adalah matriks korespondensi didefinisikan sebagai berikut. Didefinisikan sebagai matriks yang unsur-unsur matriks N yang telah dibagi dengan jumlah total unsur matriks N. Vektor jumlah baris dan kolom dari P masing-masing dinotasikan dengan R dan C. Matriks diagonal dari elemen-elemen vektor jumlah baris R adalah matriks DR dengan ukuran I kali J, sedangkan DC adalah matriks diagonal dengan ukuran J kali J dari elemen-elemen vektor jumlah kolom C. Dari uraian di atas dapat dinotasikan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu penguraian nilai singular. Penguraian nilai singular dimaksudkan untuk mengetahui nilai variabel data asli yang dijelaskan oleh setiap dimensi yang dihasilkan. Untuk mereduksi dimensi data berdasarkan keragaman data atau nilai eigen atau inersia, terbiasa dengan mempertahankan informasi yang optimum. Diperlukan penguraian nilai singular. Penguraian nilai singular atau singular value decomposition merupakan salah satu konsep aljabar matriks dan konsep eigen decomposition yang terdiri baiklah, selanjutnya yaitu melakukan eh, melakukan analisis korespondensi. Pada masing-masing tabel kontingensi yang dimiliki, lakukan analisis korespondensi dengan bantuan paket program SPSS. Selanjutnya, mengamati nilai koordinat dan visualisasi plot. Untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel, maka perlu diamati nilai koordinat dan visualisasi plot profil vektor baris dan vektor kolom dalam setiap titik yang terdekat pada masing-masing segmen untuk mendeskripsikannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Fauzan untuk contoh kasusnya akan
akan dibacakan oleh Aldo Frendika. Kepada Aldo dipersilakan. Eh, Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fauzan tadi. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Di sini kami mengambil contoh kasus pemilu tahun 2004 yang telah usai, namun banyak kenangan empiris yang masih perlu diingat. Menjelang pemilu, LSM dan Harian Jawa Pos telah melakukan kerjasama melaksanakan survei politik. Salah satu hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan. Dari tabel pada slide sebelumnya, informasi yang ingin diketahui adalah apakah ada keterkaitan antara tingkat pendidikan seseorang dengan parpol yang dipilih. Selain itu, kita bisa mendapatkan suatu gambaran mengenai posisi parpol menurut tingkat pendidikan para pendukungnya untuk menjawab pertanyaan tersebut yang dapat dijabarkan secara berstruktur seperti pertanyaan ini. Yang pertama, apakah ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan parpol yang dipilih? Bila tidak ada, berarti antar parpol memiliki proporsi pendidikan yang sama dari para pendukungnya. Yang kedua, bagaimana basis pendidikan pendukung atau simpatisan masing-masing partai politik? Analisis korespondensi akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang manfaat analisis korespondensi, pada tahap awal akan dilakukan suatu analisis dengan menggunakan uji Q kuadrat untuk mengetahui ada tingkat keterkaitan antar tingkat pendidikan dengan partai politik yang dipilih. Pada tabel ini menunjukkan informasi mengenai nilai amatan atau observasi dan nilai harapan dari masing-masing sel. Besarnya selisih antara nilai amatan dengan nilai harapan dalam sel yang sama dapat digunakan sebagai petunjuk profil-profil mana yang saling terkait. Dari hasil output yang ketiga menunjukkan hasil pengujian kebebasan kategori. Terlihat ada 3 jenis uji yang digunakan. Pertama adalah Pearson Chi-square dengan nilai uji yang diperoleh 28,785 dan Asimsik sebesar 0,051 yang mendekati dari 0,05 yang berarti antara kategori memiliki kecenderungan untuk saling terkait. Kedua adalah likelihood ratio dengan nilai uji yang diperoleh 31,634 dan asimsik sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,025 yang berarti antar kategori pendidikan dari partai politik yang dipilih memiliki keterkaitan secara signifikan. Ketiga, linear by linear association dengan nilai uji yang diperoleh 11,515 dan asimsik sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti antar kategori memiliki kecenderungan untuk saling terkait. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa antara tingkat pendidikan dengan partai politik yang dipilih memiliki keterkaitan atau tidak bebas. Baiklah, sekian dari saya. Saya berikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Aldo Frendika. Untuk hasil dari analisis korespondensinya akan
disampaikan oleh Farhan Farenza. Pada Farhan Farenza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari hasil dan pembahasan, yaitu tentang output 1 terkait analisis korespondensi. Pada output 1, interpretasinya yaitu menunjukkan data asli yang berguna untuk melihat kembali apakah data yang dimasukkan tidak ada kesalahan. Untuk output 2, menunjukkan profil baris di mana setiap data asli diboboti atau dibagi dengan jumlah masing-masing baris. Output ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi simpatisan partai berdasarkan pendidikan tertentu. Untuk output ketiga, yaitu menunjukkan prof satu kolom di mana setiap data asli diboboti atau dibagi dengan jumlah masing-masing kolom. Output ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi pendidikan simpatisan setiap partai. Output keempat, menunjukkan akar ciri eigenvalues, yaitu besarnya keragaman yang dapat dijelaskan oleh skor baris dan kolom. Terlihat bahwa persentase proporsi kumulatif dua akar ciri pertama sebesar 99,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa dua vektor baris dan kolom mampu menjelaskan 99,3% inersia total, atau dua dimensi tersebut dapat menjelaskan 99,3% keragaman data, sehingga gambar yang dihasilkan akan sangat mewakili konfigurasi yang sebenarnya. Untuk output kelima, menunjukkan informasi mengenai koefisien profil baris hasil penguraian nilai singular TR4 atau Generalized Singular Value Decomposition GSVD. Koefisien baris ini digunakan untuk menggambarkan masing-masing kategori baris pada ruang dimensi rendah. Output keenam, yaitu menunjukkan informasi mengenai koefisien prof 1 kolom hasil penguraian nilai singular terapat. Koefisien kolom ini digunakan untuk menggambarkan masing-masing kategori kolom pada ruang dimensi rendah atau 2. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Farhan Farenza. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rauf Saldias Noval. Kepada Rauf Saldias Noval dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan output ketujuh ini, menunjukkan informasi mengenai kontribusi korelasi masing-masing profil baris terhadap vektor-vektor hasil penguraian nilai singular serampat. Lalu, pada output ke-8 ini, berdasarkan hasil output SPSS tersebut, menunjukkan informasi mengenai kontribusi korelasi masing-masing profil kolom terhadap vektor-vektor hasil penguraian nilai singular terdapat. Dan berikutnya, hasil output ke-9 menampilkan utaman dari analisis korespondensi. Dari gambar tersebut, terdapat dua masalah yang dapat kita ketahui, yaitu pertama, ada tidaknya keterkaitan antar kategori dapat diketahui secara visual. Dua, kedekatan antar profil dari masing-masing kategori yang dapat menunjukkan ada tidaknya ciri khas suatu profil dari suatu kategori terhadap profil yang lain. Kedekatan antar profil dalam satu kategori dapat digunakan jarak Euclid, sedangkan kedekatan antar profil antar kategori digunakan persamaan transisi. Semakin jauh jarak antar profil menunjukkan tidak adanya kebebasan antar kategori. Terlihat bahwa antar parpol bisa dilihat sejajar dengan sumbu mendatar. Antar PPP dan PKS terdapat jarak yang cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidakbebasan antar parpol terhadap pendidikan simpatisannya. Hal ini juga dibuktikan pada tahap pertama melalui analisis tabel kontingensi. Bila antar kategori tersebut saling bebas, maka profil-profil akan menyebar di sekitar pusat koordinat untuk melihat profil baris terhadap profil kolom dan dilakukan melalui konfigurasi antar keduanya. Boleh dilanjutkan, moderator. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih untuk Prof. Saldias Novel. Jadi itu dia pembahasan mengenai materi analisis korespondensi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penyampaiannya dan juga materinya. Sekian dari kami. Saya sebagai moderator menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.